Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak. Kali ini Bapak akan menyampaikan materi tentang kongruen atau kongruensi. Bangun yang dikatakan kongruen adalah bangun yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Dalam kehidupan sehari-hari, misalnya tekel ini atau ubin ini atau keramik ini ya berbentuk persegi. Nah, ini berarti bentuk yang satu dengan yang lain adalah kongruen karena ukuran dan bentuknya sama ya. Nah, misalnya lagi juga ini ya, jadi ada ukuran dan bentuknya sama, berarti ini kongruen juga ya. Dan banyak lagi yang lainnya. Kekongruenan atau kongruensi sudah dikatakan tadi. Jadi dua bangun dikatakan kongruen itu memiliki bentuk ukuran yang sama. Jadi bentuknya sama dan ukuran sama. Kemudian ada syarat dua bangun dikatakan kongruen ya, ada dua syarat, yaitu yang pertama sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Contoh yang pertama kita ambil yang mudah, yaitu persegi panjang ya, persegi panjang ABCD dan persegi panjang PQRS. Nah, lihat persegi panjang ABCD dan ini PQRS. Kita tahu bahwa persegi panjang itu mempunyai dua sisi yang berhadapan sama panjang. Misalnya AB itu sama dengan CD sama panjang. Kalau ini 4 berarti ini 4. Begitu juga ini. Nah, begitu juga dengan persegi panjang PQRS ya. Ini 4 juga, ini 2 juga sama. Berarti panjangnya sama sesuai dengan tadi. Sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Nah, kemudian sudutnya. Kita tahu bahwa sudut persegi panjang ini semuanya sama, yaitu siku-siku. Begitu juga yang ini. Berarti kedua persegi panjang ini adalah kongruen ya, sudah memenuhi syarat tadi ya. Ini yang kedua, ada dua buah lingkaran nih. Nah, lingkaran yang berpusat di A dan B, pusatnya di A dengan B. Ini lingkaran ini adalah kongruen. Kenapa? Karena diameternya adalah sama, yaitu 3 cm dan 3 cm. Jadi kedua lingkaran ini adalah kongruen. Kemudian bentuk yang ketiga misalnya trapesium siku-siku. Nah, trapesium siku-siku ini. Jadi ada sudutnya yang siku-siku ini. Sudut A, di sini sudut F, siku-siku ya. Jadi kedua trapesium ini adalah kongruen. Kenapa? Nah, karena sisi AB sama dengan EF, sisi AD sama dengan FG, kemudian sisi CD sama dengan GH. Ya, sisi yang bersesuaian sama. Nah, kemudian ada sudut sini. Sudut ini 120, sudut C. Nah, sudut B-nya tidak ada. Nah, berapa sudut B? Sudut B adalah 180 dikurangi 120. Berarti ini sudutnya ini 60. Ini namanya sudut dalam sepihak. Jadi sudut C dengan sudut B ini namanya sudut dalam sepihak. Sudut dalam sepihak itu jumlahnya 180. Nah, kalau ini 120 berarti ini 60. Nah, begitu juga trapesium yang EFGH ini 60. Nah, kalau ini 60 berarti ini 120 karena jumlahnya 180. Jadi kedua trapesium ini adalah kongruen. Kita lanjutkan dengan kekongruenan pada segitiga. Lambang kongruen itu seperti ini. Ini sebangun, ini sama. Jadi dibaca ini sama dan sebangun ya, atau kongruen. Jadi lambangnya seperti ini. Jadi khusus ini kekongruenan pada segitiga. Syaratnya sama. Syarat dua segitiga dikatakan kongruen. Yang pertama adalah sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, kalau kita mengikuti cara yang dua ini, tentunya nanti akan memakan waktu yang lama. Dilihat sudutnya dulu satu-satu, kemudian panjangnya lagi dilihat satu-satu. Tapi ada cara lain untuk segitiga ini. Ya, ada cara lain untuk mengetahui segitiga ini kongruen apa tidak, yaitu dengan cara seperti ini. Yang pertama yaitu dengan dilihat sisinya aja, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang atau disingkat SSS. Nah, misalnya seperti ini. Jadi ada dua segitiga, sisi ini dengan ini sama, ini dengan yang ini sama, kemudian ini dengan ini sama. Jadi tidak dilihat sudutnya apakah sama dengan ini, tidak usah. Jadi pokoknya kalau ada segitiga yang seperti ini, sisinya yang bersesuaian sama, pasti kongruen ya. Kemudian yang kedua, dua sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang diapitnya
sama besar, atau disingkat dengan sisi, sudut, sisi. Misalnya seperti ini. Sisi, sudut, sisi. Nah, ini sisi, sudut, sisi. Jadi memenuhi syarat sisi, sudut, sisi. Kalau yang pertama tadi sisi, sisi, sisi. Jadi sisinya sama panjang semua. Kalau yang ini, sisi-sisinya yang bersesuaian sama panjang. Nah, kalau yang ini cuma dilihat sisi, sudut, sisi. Jadi sisi ini dengan ini sama, sudut ini dengan sudut ini sama, kemudian sisi yang ini dengan ini sama. Ini sudut yang diapitnya, maksudnya sudut ini di antara dua sisi, ya. Sudut yang diapitnya sama besar. Jadi memenuhi syarat sisi, sudut, sisi. Kemudian yang ketiga, dua sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang berada di antaranya sama panjang. Disingkat dengan sudut, sisi, sudut. Nah, misalnya seperti ini. Sudut ini dengan sudut ini sama, sisi yang ini dengan sisi yang ini sama, kemudian sudut ini dengan sudut ini sama, ya. Jadi sudut, sisi, sudut. Nah, berarti kedua segitiga ini adalah kongruen. Kemudian yang keempat, syarat yang keempat ada lagi dua sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang berada di hadapannya sama panjang. Disingkat dengan sudut, sudut, sisi. Jadi kalau ada segitiga seperti ini, ya, sudut, sudut, sisi, ini sudut, sudut, sisi, ini berarti kongruen. Jadi sudut ini dengan sudut ini sama, sudut ini dengan sudut ini sama, kemudian panjang yang ini dengan panjang sisi yang ini sama. Ya, jadi memenuhi syarat yang keempat yaitu sudut, sudut, sisi. Di kedua segitiga ini adalah kongruen. Baiklah, akan saya lanjutkan dengan contoh soal, ya. Perhatikan gambar di bawah ini. Dari gambar di atas, segitiga ABD kongruen, lambangnya kongruen dengan segitiga CBD. Jadi segitiga yang ini dengan ini kongruen. Karena memenuhi syarat. Nah, syaratnya yang mana? Apakah yang A, sudut, sisi, sudut, apakah B, apakah C, apakah D, ya? Yang mana kira-kira ini? Coba kita perhatikan. Yang jelas yang sudah sama, yang ada tandanya sama, yaitu sisi AB sama dengan BC. Berarti sisi sudah, ya. Sisi AB sama dengan BC. Kenapa sama? Karena ada tandanya sama. Sudah diketahui. Ya, kemudian apalagi yang sama? Sudut ini. Sudut ABD dengan sudut CBD. Kenapa sama? Karena sudah diketahui ada tandanya yang sama. Berarti sisi, sudut. Nah, sisi, sudut, apalagi yang sama? Apa yang pasti sama lagi? Yaitu, ya, sisi BD. Kenapa sisi BD sama? Karena sisi ini dipakai oleh kedua segitiga ini. Ya, pasti sama, ya kan? Karena berhimpit, ya. Jadi, yang sama lagi adalah sisi BD. Ya, jadi kalau begitu memenuhi syarat yang mana? Sisi, sudut, sisi. Sisi, sudut, sisi. Berarti sisi, sudut, sisi. Berarti pilihannya adalah yang D, ya, yang ini. Sisi, sudut, sisi. Baiklah, kita lanjutkan dengan contoh soal berikutnya, yaitu nomor 27. Segitiga ABC dan PQR kongruen. Nah, ini benar diketahui, ya, seperti ini. Nah, untuk menjawab seperti ini, yang mana jawabannya yang betul, kita gambar dulu aja, ya. Jadi kedua segitiga ini kita gambar dulu, yaitu segitiga ABC dan PQR, ya. Kita gambar sembarang aja, dua segitiga pokoknya, ya. Nah, pokoknya segitiga dua gitu lah. Nggak usah terlalu bagus juga nggak apa-apa, yang penting segitiga, ya. Yang satunya ABC, nah yang satunya PQR. Tuh, sudah, ya. Kemudian kita baca lagi. Segitiga ABC dan PQR kongruen. Jika sudut ACB, nah, yang mana sudutnya? Yaitu titik yang tengah. Huruf yang tengah ini berarti titik sudutnya, berarti sudutnya di sini, yaitu 76. Nah, ini misalkan 76 derajat. Ya, sudut ini 76. Kemudian sudut ABC 49. ABC berarti di sini. Nah, ini 49. Kemudian sudut PRQ
PRQ berarti ini yaitu 55 ya. Dan sudut PQR 76. PQR berarti yang ini 76 ya. Nah, maka sisi-sisi kedua segitiga yang sama panjang adalah mana yang sama panjang? Nah, mana jawabannya? Nah, perhatikan dulu. Di sini sudutnya kita isi dulu semua. Ya, 76 ada 76. Kemudian ini 49, ini 55. Nah, ya kan? Ya kan? Nah, karena ini kongruen berarti ada sudut ini harus diisi berapa ini? Jumlah sudut 180, ini 76, 49. Nah, berarti sudut ini adalah 180 dikurangi 76 dan 49. 76 tambah 49 yaitu 125. Nah, berarti ini 125, 180 dikurangi 125 yaitu 55. Begitu juga segitiga ini, ya kan? Ini 55 ada, 76 ada, berarti ini 49. Nah, kalau sudah diketahui semua sudutnya gampang aja. Nah, coba kita jawab. AB sama dengan PQ. AB sama dengan PQ. Betul salah ini? Salah ya. Kenapa? Karena ini sudutnya 55 49, 55 49 sedangkan ini 49 76. Berarti salah yang A. Kemudian yang B. AC sama dengan QR. AC QR. Ya kan? QR ini 55 76 sudutnya. Ini 55 76. Nah, berarti sama, berarti sudut sisi yang ini AC sama dengan QR. Berarti jawabannya itu sudah. Yang lain pasti salah. Coba BC sama dengan PR. BC PR. Nah, ini 7649 BC PR 4955. Salah kan? Kemudian yang D lagi AC sama dengan QP. AC ini QP. Nih. Nah, ini 5576, ini 4976. Salah ya. Berarti jawabannya adalah yang B. Ya. Baiklah, kita lanjutkan. Nomor 10 nih ya. Lihat nomor 10. Amati gambar berikut. Nah, nih. Diketahui AB sama dengan BD. AB sama dengan BD, ada tandanya sama. Sudut alfa sama dengan sudut beta. Ini sudut alfa, sudut beta, jadi sudut ini sama. Kemudian dan AE tegak lurus dengan BC. Nah, AE tegak lurus BC. Siku-siku ya. Buktikan bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga BED. ABC dengan segitiga BED ini kongruen. Nah, kita buktikan. Apa buktinya? Kita lihat. Sisi AB dengan BD sama. Berarti sisi sudah yang sama satu ya. Apalagi yang sama? Sudut. Sudut ini dengan sudut ini sama. Karena apa? Siku-siku. Ya kan? Berarti sudut sudut dengan sudut, sisi dengan sisi, ya kan? Sama. Kemudian sudut ini dengan sudut ini sama. Berarti sudut, sisi, sudut. Sudut, sisi, sudut. Jadi jawabannya yang A. Ya, pertama yaitu sudutnya sama, yaitu sudut A dengan sudut D sama. Kenapa sama? Karena sudah diketahui. Kemudian sisi AB sama dengan BD. Sisi berarti sudah diketahui, ya. Yang ketiga adalah sudut dengan sudut ini juga sama. Jadi sudut, sisi, sudut. Jadi memenuhi syarat yang ke berapa tadi? 3 ya. Sudut, sisi, sudut. Kemudian yang B. Lihat yang B ini. Jika BC 10 cm, BC ini ke sini berarti 10 cm. Nah, dan CD sepertiga BD, CD sepertiga dari BD. Tentukan panjang garis DE. Berapa panjang garis DE? Dan luas segitiga BED. Baiklah, kita lanjutkan dengan yang B ya. Jika BC 10, BC 10. Nah, ini BC dari sini sampai sini 10. Nah, kita gambar dulu aja supaya enggak ini ya. Nah, dulu sudah Bapak gambar. Jadi dari B ke C ini 10. Ya. 10 cm BC sama dengan 10 cm. Kemudian CD sepertiga BD. CD ini sepertiga dari ini. CD
CD sama dengan sepertiga BD. Nah, perhatikan. CD ini sepertiganya dari ini. Jadi kalau misalnya ini CD ini 1, berarti ini 3. Ya, berarti kalau ini 1, CD ini 1, berarti yang ini 3. Karena CD ini sepertiga dari ini. Kalau ini 1, ini 3, berarti jumlahnya ini 4 ya. Dari sini ke sini 4. Nah, sedangkan BC ini sama saja dengan AE. Nah, tadi AE sudah diketahui. Mana tadi? Panjang, BC sudah diketahui. Panjang BC ini sudah diketahui, yaitu 10. Ya, bukan AE. Jadi, tapi sama. AE itu sama dengan BC. Ya, jadi sudah diketahui. BC ini sama dengan, bukan AE. BC ini sama saja dengan BE. Ya. Nah, jadi dari sini ke sini 10. Nah, BC sama dengan 10. Jadi kalau ini 10, tapi ini kalau dijumlahkan kan, kalau ini 1, ini 3, anggap saja ini 1x, ini 3x. Nah, jumlahnya adalah 10. Nah, kita cari x-nya itu berapa. Jadi 1x atau x ditambah 3x sama dengan 10. Berarti kan 1 tambah 3 berarti 4x sama dengan 10. Berarti x-nya sama dengan 10 bagi 4, yaitu 2,5 ya. 2,5 ya kan? Atau 2,5 sama aja. Jadi panjangnya CD ini adalah 2,5. Nah, berarti ini 7,5 karena jumlahnya 10. Ini 2,5. Nah, yang ini berarti 3 kalinya, jadi 7,5 ya. Kita lanjutkan pertanyaannya tadi. Tentukan panjang garis DE. Nah, DE ini berapa? Ini tadi 2,5, ini 7,5. Ini kan sama BC ini sama dengan BE. Jadi ini 10. Ini 7,5, ini 10. Berarti DE berapa? Pakai rumus Pitagoras. Berarti DE kuadrat sama dengan BD kuadrat ditambah BE kuadrat. Ya, kita cari ya. Ya, kita lanjutkan. Jadi untuk mencari DE, yaitu DE kuadrat sama dengan BD kuadrat ditambah BE kuadrat ya. BE kuadrat. Berarti DE kuadrat sama dengan BD berapa tadi? BD itu 7,5 ya. 7,5 kuadrat. Ya kan? Ditambah BE itu sama dengan BC, yaitu 10 kuadrat. Nah, 7,5 kuadrat berarti 56,25 ditambah 10 kuadrat 100. Jadi kalau dijumlahkan adalah 56,25 ditambah ini berarti 156,25 cm. Oh, belum ya. Ini 156,25 DE kuadrat. Berarti DE sama dengan akar 156,25 yaitu berapa? Yaitu 12,5. Jadi panjangnya DE ini 12,5 cm. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua adalah, dan tentukan luas segitiga BED. BED berarti ini, yang ini ya, BED. Nah, ini 10 ya kan? Yang ini tadi 7,5. Nah, luas segitiga itu apa? Luas segitiga adalah setengah kali luas kali tinggi, setengah kali alas kali tinggi ya. Jadi luas segitiga apa tadi? BED. Segitiga BED sama dengan setengah kali alasnya tadi berapa? 10 ya. Alasnya ini kan, ini 10 ya kan? Setengah kali 10 kali tingginya adalah 7,5. Berarti ini coret dengan ini 5 kali 7,5 yaitu 37,5 cm persegi. Ya. Nah, itu beberapa contoh soal yang sudah kita bahas. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti. Kalau belum, silakan diulangi lagi ya, ulangi lagi.
Itu saja yang bisa Bapak sampaikan untuk hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa cepat mengerti. Kalau belum, jangan bosan-bosan mengulanginya. Ya, ulangi dan ulangi. Dan jangan lupa juga tugas-tugas yang Bapak berikan itu cepat dikerjakan ya. Karena itu mempengaruhi nanti, terutama kelas 3, mempengaruhi kelulusan. Cepat dikerjakan ya. Dan selalu jaga kesehatan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.